Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class 1A and B. How are you today? Semoga baik-baik saja ya. Okay. Today, Fatimah come back again. Okay. Next, the material today from meeting 2 is new friends. Okay. The purpose of learning is you can expression to spell your names and you can introduce your name. Or you can introduce yourself. Okay? Please prepare your book and your pencils. Ustazah tunggu ya. Okay. I will explain the material, new friends, but before it, I have alphabet pronunciation. Okay? Please pay attention and you can see from layar. Nanti bisa dilihat di layar sama perhatikan ya. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, I will repeat again. Please pay attention. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, this is example alphabet pronunciation. So you can try alphabet pronunciation in your home. Okay? Okay, then we are the next. I have example. Please pay attention. Hello, my name is Bilal. What is your name? My name is Kevin. Hi, I'm Rita. R I T A. Hello, I'm Niputu. N I P U T U. And then the other example. My name is Pedro. Spell your name. It is Annabelle. A N A B E L A. Oke. Kemudian di bawahnya, can you spell your name? Sure. T O M M Y. Tommy. Okay? Okay. Then new friends, you can introduce oneself. Memperkenalkan diri sendiri. Okay? Example. Good morning, class. My name's Johnny. I'm 9 years old. I come from London. Now, I live at Darwin Avenue,
Number 7, Canberra, Australia. My hobby is swimming and reading book. Nice to meet you. Okay. So when you introduce oneself, you can mention your name, your old, you're from, your live, and your hobby. Oke, kalian bisa menyebutkan itu tadi saat memperkenalkan diri or introduce oneself. Okay, then there are abbreviation. My name's Sam from my name is. So, jadi my name's with my name is itu mempunyai arti yang sama, hanya singkatan. Then I am, same I am. Okay? Then vocabulary, kosakata, come, datang, live, tinggal, hobby, kegemaran. Oke? Jika nanti masih belum paham lagi, from the introduce oneself, you can play back, bisa diputar kembali videonya nanti. Oke? Then I have homework for you. Please make a video about introduce yourself. Jadi membuat video tentang memperkenalkan diri sendiri. Dibikin video, kemudian if you finish, nanti bisa dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke? Ustazah tunggu ya. I think that's all. Enough today. I'm so sorry. Ustazah minta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Thank you for your attention. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. See you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1. Mari kita lanjut pelajaran PAI hari ini. Yang kemarin Ustazah Nur sudah ajarkan. Masih ingat kan? Yaitu Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lah anak-anak ini lanjut yang kemarin. Ya, sekarang dilanjutkan ke pelajaran 2. Kemarin pelajaran 1. Kemarin 1 ya, sekarang pelajaran 2. Pelajaran 2, aku cinta Al-Qur'an. Karena apa? Kalau kita nggak cinta Al-Qur'an, kita nggak tahu surga. Dengan cinta Al-Qur'an, maka anak-anak rajin mengaji, rajin belajar. Kalau di sini sekolahnya sekarang bukan di TPA ya. Di mana kemarin? Di SDIT Bina Insan Thoyibah. Anak-anak pagi-pagi nanti kalau sudah pandemi sudah selesai, anak-anak bisa bertatap muka dengan ustadz ustazah, bisa berjabat tangan berpelukan dengan teman-temanmu, dan pagi-pagi bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Langsung kita senang sekali ibu dan bapak memberi doa restu. Iya nak, mudah-mudahan lancar dan barokah. Amin ma, amin pa, amin abi, amin umi dan lain sebagainya. Kemudian berjalan senang gembira. Aduh senangnya anak-anak mau ketemu ustadz ustazah, mau ketemu teman-teman, gendong tas, ayo sekolah, ayo sekolah. Di mana sekolahmu? Di SDIT Bina Insan Thoyibah. Nah, nanti bisa bertemu
tidak seperti sekarang hanya lihat di layar anak-anak. Maka kita berdoa. Nah, di Al-Quran ini yang akan Ustazah ajarkan adalah tentang doa. Doa yang selalu dibaca setiap apa anak-anakku? Setiap apa? Setiap kalian mengerjakan sholat 5 waktu. Ini contoh gerakannya. Dari takbir sampai salam. Nah, ini namanya sholat. Maka surat ini yang akan Ustazah ajarkan nanti akan selalu anak-anak lantunkan kepada Allah sehari semalam 5 kali, berjumlah 17 rakaat selalu membaca surat ini. Ini adalah surat yang wajib dibaca ketika kita mengerjakan sholat. Sholat itu apa anak-anak? Sholat adalah gerakan yang disertai dengan doa. Berdoa kepada Allah. Untuk siapa? Wajib bagi satu-satunya orang Islam. Jadi kita mengerjakan rukun Islam 1. Rukun Islam itu rukunnya Islam ada 5. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Nah, ini yang akan Ustazah ajarkan. Surat Al-Fatihah ini dibaca ketika gerakan sudah sempurna. Pertama sholat ya. Anak-anak ini kalian doanya waktu sholat doa itu memohon kepada siapa anak-anakku? Aku tahu memohon kepada Allah, maka harus fokus konsentrasi. Ada aturan syariat etika waktu sholat bagaimana? Bukan etika ke pasar, bukan ke mall, bukan waktu sholat menghadap kepada Allah. Nah, hati kita sambung dengan Allah, pikiran kita sambung, hati sini ya, hati sambung sama Allah, pikiran sama Allah, berdoa hanya kepadamu ya Allah. Nanti ada kami minta pertolongan dan hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Jadi sholat itu menyembah. Dengan menyembah disertai dengan doa dan gerakan. Dari takbiratul ikram, dari takbir Allah sebelumnya duduk berdiri posisi sempurna, pandangan ke tempat sujud, tidak boleh kemana-mana setan yang nyambar tadi kemarin ajarkan ya, maka harus khusyuk yang dilihat sini, seolah-olah Allah di sini. Terus kita berdoa melihat ke tempat sujud, pandangan ke arah kiblat. Kiblat itu mana anak-anak? Kiblat itu arahnya sholat, arahnya orang sholat. Kiblat itu ke arah Mekah, yang di negara Mekah yang ada khusus, titik khusus, yaitu di Baitullah atau Ka'bah. Kalau orang yang berada di timur Ka'bah berarti menghadap ke barat. Bukan semuanya menghadap ke barat. Yang berada di barat yang menghadap ke dan lain sebagainya. Maka harus khusyuk waktu kita berdoa, terutama di surat Al-Fatihah. Wajib kita baca. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak dikatakan sholat. Ini posisi waktu kita sedang berdiri setelah takbiratul ikram. Ya, sholat menghadap ke arah kiblat. Terus pandangan ke tempat sujud, sudah khusyuk benar-benar, hati kita sambung kepada Allah, kita akan menyembah dan berdoa kepada Allah dengan gerakan disertai dengan takbiratul ikram. Allahu Akbar. Ini takbiratul ikram. Terus baca apa? Allah, waktu takbir, terus baca doa iftitah. Allah. Yang kedua doa iftitah, yang pertama takbiratul ikram. Ya, kalau udah sedekap, nah di antara pergelangan tangan dipegang, taruh di pusar atau udel. Nah, ini baru baca Allahu Akbar kabir. Pandangan ke tempat sujud. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lanjut ini doa. Ya udah talqin secara vokal dulu. Bacanya dari ta'awud. Ta'awud itu apa? Doa pengusir setan. Baru surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya tuh 7. Tambah 1 kok 8 us.
bukan 8. Yang satu itu doa ta'awud, doa pengusir setan. Kalau baca Al-Qur'an itu disertai dengan doa pengusir setan. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billah. Ini kan dari Al-Qur'an. Nah, sebelum ini Ustazah ajarkan, marilah kita tepuk tangan dulu. Di sini ada. Di bukumu halaman 9, ayo buka. Ya, mari sama Ustazah bismillah. Dibuka halaman 9. Ada tepuk surat Al-Fatihah. Kalian kan masih lulusan dari TK, masih tenang tepuk-tepuk. Ayo mari kita tepuk sama Ustazah. Tepuk surat Al-Fatihah, di sini ada di buku. Surat ke-1, pembukaan, jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Nih surat Al-Fatihah ditulis paling pembukaan dalam Al-Quran, paling depan ditulis dalam Al-Quran, namanya Ummul Kitab. Ibu-ibu tuh tempatnya paling depan. Maka dari itu ya, nah sekarang Ustazah talkin, harus benar bacanya. Kalau nggak benar, nanti anak-anak artinya berbeda. Tadinya, ya Allah saya minta uang 10.000, oh enggak 10.000, 100.000 buat beli sepatu, buat sekolah. Lah kok bilangnya beda. Saya minta bumbu masak tengkleng apa soto ya, nanti keliru. Maka harus benar secara makhraj dan tajwid. Kalau makhraj tajwidnya benar, artinya benar. Karena Al-Quran atau surat Al-Fatihah ini berasal dari huruf Arab, ejaannya ejaan Arab, tapi bacanya orang mana aja bisa membaca. Kita orang Jawa nggak boleh pakai Jawa, enggak, ya tetap pakai bahasa Arab karena doa. Karena Nabi Muhammad orang Arab. Nah, diturunkan juga pakai bahasa Arab. Maka kita ngikuti doanya pakai bahasa Arab, tapi harus benar. Kalau di Indonesia kan utawa nek di Jawa kersane leres ki napa? Bener. Sekarang Ustazah mulai, Ustazah talkin dulu ya. Ta'awud dulu. Ya, Ustazah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud. Sekarang baru yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Bismillah. Tadi ta'awud pertama bukan termasuk surat Al-Fatihah. Mulai ini bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tentu sudah diajari semua, baik di TK, di TPA maupun ayah bundanya. Ayat kedua ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat 3 Ar-Rahmanir-Rahim. 4 Maliki Yaumiddin. Mencucu. Maliki Yaumiddin. 6 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, iyyaka na'budu ulang ya. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6 Ihdinas syiratal mustaqim. Lihat yang dilihat bibir, karena makhraj itu keluar dari bibir, lidah, tenggorokan. Hanya 3. Dua komponen ini yang bekerja. Itu namanya makhraj, yang keluar dari bibir, lidah, tenggorokan, menimbulkan bunyi suara. Sifat huruf itu bunyi yang mengiringi. Kalau makhraj tempat keluarnya huruf, jadi makhrajnya harus benar. Makhraj tempat keluarnya huruf dari mana? Dari bibir,
lidah, tenggorokan harus benar. Tadi iyyaka na'in, bukan a. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tenggorokan. 6. Ihdinas, bibir, perhatikan bibirnya Ustazah. Bibir, lidah, tenggorokan. 3 kriteria. Ihdinas syiratal mustaqim. Ayat terakhir. Syiratal ladzi, lidah. Perhatikan. Wa, ta di sini tidak boleh keluar. Syiratal ladzina tenggorokan. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Anak-anak bisa kan? Gampang sekarang ini tulisannya. Ya. Sekarang Ustazah kasih nih tulisan yang di peraga ini kita ikuti. Bagaimana dudingnya? Ada coding, tanda codingnya. Baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir, lidah, tenggorokan. Sekarang lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah baca ini. Sekarang lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berdiri panjang. Maliki yaumiddin. Tasdid masuk. Iyyaka na'in di sini. Tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina ayo tenggorokan, enggak boleh a. Di sini kayak cekik. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Dot di sini. Dot. Enggak ada dot. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentu anak-anak pinter banget, sudah diajari, nanti bisa banget di rumah sama pakai buku boleh, pakai Al-Quran boleh, suruh ngajari abi atau umi, ayah, ibu, bapak, terserah. Anak-anak belajar membaca Al-Quran dengan benar secara makhraj dan tajwid. Tentu mubaligotnya yang di TPA bisa mengajari setiap hari, mungkin awal pembukaan TPA, atau bapak ibunya bisa, terserah anak-anak. Yang penting waktu sholat anak sholih, anak-anak benar-benar belajar khusyuk itu hanya memohon kepada Allah, karena isi surat Al-Fatihah isinya adalah memohon kepada Allah. Ini ada 2 kategori, ayat 1 sampai ayat, nah ini beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka, ini memohon. Bismillahirrahmanirrahim, ini bukan memohon. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah memuji kepada Allah, memuji kepada Allah, memuji kepada Allah, memuji kepada Allah. Ini baru ini mohon dari ayat 1 sampai selesai sampai ayat 7. Nah, rupa-rupanya karena waktunya dibatasi, anak-anak cukup dari Ustazah Nur. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Amal soleh dipelajari, digunakan benar untuk waktu sholat, benar-benar dibaca dengan benar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Ustadz Andi untuk materi pelajaran PJOK atau olahraga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi gerak dasar lokomotor atau gerak berpindah tempat. Coba anak-anak kita sebutkan contohnya gerak lokomotor itu apa saja. Yang pertama berjalan, yang kedua berlari, yang ketiga melompat, dan yang keempat gerakan meloncat. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, terlebih dahulu tugas anak-anak di rumah adalah satu, mempersiapkan alat-alat yang ada di sekitar rumah kalian yang bisa digunakan untuk praktek olahraga kita nanti. Yang kedua, anak-anak memakai sepatu ya, usahakan di setiap aktivitas olahraga anak-anak memakai sepatu. Yang ketiga, anak-anak terlebih dahulu melakukan pemanasan supaya apa? Ya, otot-otot kita menjadi lemas supaya menghindari cedera. Yang keempat, nanti anak-anak bisa menirukan gerakan yang akan Ustadz contohkan terlebih dahulu. Jadi anak-anak nanti melihat video praktek dari Ustadz ya. Terus yang terakhir, jangan lupa minta bantuan orang tua kalian, kakak kalian untuk memvideo atau memfoto gerakan yang sudah anak-anak lakukan ya. Untuk itu kita masuk ke materi hari ini, anak-anak bisa melihat terlebih dahulu video yang akan Ustadz contohkan.